Halo adik-adik yang lagi menonton acara Pasca SMP Dapena 1. Biarlah saat ini kalian menonton dengan baik ya. Saya mohon ikuti dan simak acara ini dari awal sampai akhir. Karena ada kuis yang nantinya dari kuis ini akan ada hadiah yang menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa ikuti acara ini sampai akhir. Shalom semuanya, selamat pagi dengan kami SMP Dapena 1 di sini kita merayakan perayaan Paskah bersama dan perkenalkan dengan saya Ibu Josephine Elizabeth. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Joyce. Mari kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami warga SMP Dapena 1 bersama dengan SD swasta negeri dari sekolah lain Tuhan, kami merayakan kemenangan-Mu, kami merayakan Paskah. Biar Tuhan memberkati acara ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam acara inti kita. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik untuk kita dan Dia menunjukkan kasih setianya untuk kita semua. Haleluya. Kapan kau setia, kapan kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya. Tuhan itu sungguh luar biasa untuk kita. Dia menunjukkan kasih setianya buat Anda dan saya. Dia memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Oh, luar biasa kasih Tuhan untuk kita.
ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu tiada duanya bagi kami semua. Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Engkau yang berkorban untuk kami, Engkau yang telah mati bagi kami, dan Engkau yang telah bangkit untuk kami. Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan, untuk pengorbanan, untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam perbincangan kami mengenai Paskah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perbincangan ini menjadi berkat dan menjadi pengetahuan, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Oh, beri tepuk tangan semuanya. Hai adik-adik, sudah nonton acara ini? Ikuti terus dan simak baik-baik karena kuis dan hadiah yang menarik akan kalian dapatkan.
Ya, baik, kita akan mulai acara kita talk show. Baik, kita perkenalkan dulu tamu kita hari ini yang sudah datang. Ya, silakan. Ya, ini dengan Bapak Henok Hadi Purnama. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, luar biasa. Iya, luar Ibu baik. Joyce. Terima kasih sudah hadir di Ya, SMP terima Dapena kasih. 1. Ya, kita hari ini mengadakan acara perayaan Paskah dan kita berada di sini. Kalau kalian melihat semuanya bahwa kita sekarang berada di perpustakaan, Pak. Saya Oh, mau ya. menjelaskan dulu kenapa saya undang Bapak dan kita duduk di sini. Ini perpustakaan kita. Ya, ini buku-buku yang terbiasa. Kita ada kegiatan untuk membaca tiap hari Kamis. Itu siswa kalau tatap muka dulu, Ya. kita ada kegiatan untuk membaca buku. Jadi satu siswa satu buku. Dan mereka harus menyelesaikan, kemudian mereka akan memberikan rangkuman. Itu yang terjadi di sekolah Dapena. Ya, jadi kalau misalnya kalian melihat bahwa wow, pustakaan kita seperti ini di SMP Dapena 1, ya kalian juga bisa mendaftar di SMP Dapena 1. Kita tidak akan lama, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Paskah ya Bapak ya. Ya. Ya, saya perkenalkan dulu sekali lagi bahwa Bapak Henok Hadi Purnama beliau adalah salah satu pembina remaja di GBT Oret Laboraya. Ya. Tepatnya di jalan apa ya Pak gerejanya itu? Jalan Nias nomor 8 Surabaya. Oh, Jalan Nias nomor 8 Surabaya. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, betul ya. Di Jalan Nias 8 Surabaya. Selain itu, kalau tidak salah, PDP ini singkatan apa ya Pak ya? Saya kok tidak jelas. Sebenarnya saya tergelitik dengan nama Bapak PDP Henok Hadi Purnama Sarjana Teologi. Nah, Ya. PDP-nya mungkin bisa dijelaskan gitu Pak? PDP itu pendeta Pratama. Oh, pendeta pertama. Ya, kalau kita seringnya kan PDT begitu ya. Ya. Tapi kalau di Sinode GBT atau Gereja Bethel Tabernakel itu kependetaannya itu ada tingkatannya. Oh, begitu. Jadi untuk awal itu PDP, itu pendeta pratama, kemudian nanti naik jenjang iya. lagi PDM, Ya. pendeta muda, terus barunya naik jenjang lagi pendeta penuh, Oh, PDT begitu. begitu. Siap. Wah, Tapi luar sama-sama pendeta. Oh, sama-sama pendeta. Wah, luar biasa. Berarti Pak Henok ini jam terbangnya tinggi ya. Selain pembina remaja, beliau juga pendamping ya bagi gembala sidang ya di GBT Oret Labora. Ya, selain itu juga saya membantu mama saya yang ada di GBT Getsemani Oh, di daerah mana ya Pak? di Sidotopo Oh, sekolahan. di Sidotopo sekolahan. Ya. Oh, waduh, luar biasa. Kalau gitu cocok ya kita mengundang beliau karena yang saya lihat, kenapa kok saya mengundang beliau pada pagi hari ini, karena ya itu tadi, beliau adalah salah satu pembina remaja dan kaum muda. Nah, kita akan berbincang-bincang, enggak apa-apa ya Pak? Santai aja Pak. Santai ini aja, ya, iya, santai oke. aja, iya. Saya juga ingin supaya perayaan Paskah ini tidak hanya sekedar sebagai satu rutinitas kegiatan keagamaan, acara besar agama Kristen Katolik ya, seluruh dunia melakukan Paskah. melaksanakan perayaan Paskah ya, tapi biarlah itu menjadi satu kekuatan, hal yang membangkitkan untuk anak-anak remaja sekarang ini gitu. Karena kan kalau dilihat tuh Paskah itu apa sih Paskah itu ya. Nah, jadi banyak anak-anak remaja, anak-anak SMP, SD mungkin kurang begitu memahami apa itu Paskah. Nah, mungkin ini sebuah pertanyaan bagi Bapak kita Henok ya. Dipanggil Bapak Henok atau Ko Henok aja sebaiknya ini ya? Ko Henok aja. Oh, Ko Henok Seringnya aja kalau ya? di gereja kan dipanggil Ko Henok karena membina anak-anak pemuda remaja. Baik, kalau Nggak gitu apa-apa, saya supaya panggil lebih Ko akrab. Henok, iya, Ya. supaya lebih familiar ya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaan saya, apa sih Paskah itu menurut Pak Henok? Ya, Paskah kalau secara umum sekarang kita mengenal itu memang salah satu
hari rayanya orang Kristen ya. Ya. Selain ada Natal, ada Paskah, itu hari rayanya orang Kristen. Jadi istilahnya di Indonesia pun kan diakui ya, Ya. terbukti di apa Jumat Agung istilahnya kita itu bulan April ya kan, bulan April itu kan tanggal merah. Jadi pemerintah juga mengakui itu sebagai kematian Isa Al-Masih ya, Ya. diperingati sebagai Ya. kematian Isa Al-Masih, dan itu menjadi hari rayanya orang percaya, orang Kristen. Nah, Paskah itu apa? Kalau diartikan sekarang secara umum, pengertian kita Paskah itu kita memperingati kematian, pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Ada Ya. Jumat Agung, kemudian Paskah. Ya, Jumat Agung, kemudian Paskahnya hari Minggu. Kenapa demikian? Karena Yesus mati, kemudian pada hari yang ketiga, yaitu kalau kita sekarang peringati hari Minggunya, Ya. itu adalah hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. haleluya. Itu ya kan. Jadi Paskah kalau diartikan secara umum sekarang kita mengerti itu adalah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, gitu. Nah, kalau dari awal mulanya dari Paskah itu kapan, ya kan? Itu adalah terjadi di dalam Perjanjian Lama kalau di dalam Alkitab itu. Oh. Yaitu Wah, ini sesuatu yang menarik ya. Mungkin Ya. adik-adik belum pernah tahu ya, anak-anak siswa SMP, SD, mungkin adik-adik ini Ya. belum mengerti gitu ya. Ya, mungkin saya jelaskan Iya, sedikit. silakan. Jadi sejarahnya di dalam Perjanjian Lama pada waktu orang Israel dan orang Mesir, Ya. ya kan? Mungkin kita buka saja di dalam kitab Keluaran ya, Alkitab kita ya. Adik-adik yang di rumah mungkin bisa mengikuti pembacaan kita supaya kita memperoleh pengetahuan ini. Di dalam Keluaran pasal 12, Ya, Keluaran 12. nah itu judulnya aja apa Bu Joy, judulnya itu ya? Keluaran 12 ayat. Keluaran 12 ayat 1 sampai sekian. Judulnya aja. Oh, tentang perayaan Paskah. Judulnya kalau kita buka Waduh. Alkitab kita Di Keluaran judulnya 12 ya, jangan ada yang keliru. Ya. Ada yang salah. Keluaran tentang 12. perayaan Paskah. Oh ya. Ya, sedikit kita lihat aja, kita nggak usah baca semua Ya. karena menyingkat waktu. Kita baca ayat 5. Ayat 5 saya bacakan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kita lompat di ayat yang ke-11 atau ayat 12 langsung ya. Ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku huruf besar di situ Tuhan, melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Wow. Jadi kalau kita melihat di perikop selanjutnya ayat 29 itu adalah tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Jadi tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir yaitu anak sulung mati. Tapi buat orang-orang Israel sudah diberitahukan sebelumnya. Iya. Sebelum Tuhan menjatuhkan tulah yang ke-10 ini, yaitu apa? Kamu harus menyembelih darah anak domba jantan. Ya, tadi Sudah ada ketentuannya. ada ketentuannya, ya, Pak, ya? ada ciri-cirinya Jadi harus tidak bisa begini. sembarangan untuk menyembelih Betul, ya. ya tidak boleh bercela, tidak boleh cacat dan lain sebagainya, dikurung selama 14 hari dan lain sebagainya itu. Kemudian darahnya itu dipercikan di
tiang pintu, di ambang pintu. Nah, kalau ada malaikat maut yang lewat di sana, kalau di rumah itu ada tanda darah itu, maka dilewati. Tetapi buat rumah yang tidak ada tanda darah itu, anak sulungnya akan mati. Wah. Bukan hanya manusia saja, tetapi binatangnya juga yang sulung itu juga mati. Wah, itu kedahsyatannya Tuhan ya. Nah, Ya, kedahsyatannya Tuhan. Ya. kemudian diambil dari sejarah Ya. itu mengarah kepada pengorbanan Yesus Kristus, ya kan? Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal berarti anak sulung, ya kan? Iya, benar. Nah, itu darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Ya kan? Ya. Dan kita orang yang percaya ini di dalam hidup kita ada tanda darah Kristus. Sehingga kebinasaan itu atau maut itu dilewati. Oh, Berarti kita tidak mengalami kematian. kebinasaan atau kematian atau maut lewat itu. Oh, Jadi artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang tidak binasa dan diselamatkan. Yohanes 3:16 kan disebutkan, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung, Benar. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti selamat, tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi beroleh surga. Haleluya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus, luar biasa. Ya, jadi seperti itu awal Jadi sejarahnya untuk ya. orang percaya itu ada satu tanda ya, Tanda. bahwa kita itu dengan kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, ada satu tanda seperti yang dilakukan orang-orang Israel ini. Ada satu tanda sehingga kebinasaan itu tidak akan melewati kita, mau tidak akan tidak akan masuk ke dalam kita, karena ada satu tanda darah Kristus itu Ya, tadi. betul. Berarti Paskah ini sungguh luar biasa ya untuk Ya. kita orang Kristen, orang Benar percaya. Jadi adik-adik, bahwa yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh ragu-ragu. Seperti itu ya. Betul Jadi kalau sekali. percaya tuh percaya sungguh, karena saya melihat bahwa adik-adik ini kan hanya tahu sekedar Paskah gitu ya. Jadi mereka belum mengerti kenapa. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ko Henok bagaimana sejarahnya. Jadi mulai dari bangsa Israel di tanah Mesir ya, berarti ya. Ya, di Jadi dalam memang kan Keluaran kehidupan, 12 ini ya. ya, jadi memang kehidupan ini itu kita percaya adanya Tuhan, Ya. kita juga percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ya. Dan kemana pertanyaan besarnya itu? Kalau kita sudah mati nanti secara fisik ini ya, jasmani kita, kita mati, kita dikuburkan, terus kita mau lari kemana? Arah kita mau kemana? Nah, kita percaya ada surga dan ada neraka. Ya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu Allah memberikan jalan buat kita. Kalau kita mau ke surga, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Oh, amin. Ya, Ya. Jadi percayanya tuh harus sungguh-sungguh. betul. Seperti tadi dikatakan, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Kalau sudah percaya Yesus ya. Ini bukan satu main-main loh adik-adik. Jadi kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kalian harus percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman ya, dengan iman yang sungguh. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana seharusnya orang Kristen atau anak-anak remaja ya, sekarang anak-anak kaum muda, sekarang anak-anak Tuhan menerima Paskah ini seperti apa? Menurut Ko Henok, bagaimana seharusnya anak-anak atau orang Kristen atau anak-anak atau adik-adik di dalam usia seperti ini ya? Kan karena sepertinya tadi saya pernah lihat ya, kalau Natal tuh rasanya lebih Rame, heboh gitu, meriah, rame, bingung dengan kado, baju baru. Nah, sedangkan kalau perayaan Paskah yang saya suka lihat ya, saya sering lihat itu
persiapannya biasa saja. Biasa-biasa aja. Padahal kalau mau dibilang tadi itu darah Kristus loh yang sanggup menyucikan kita ya, supaya orang-orang yang berdosa seperti kita itu dengan darah Kristus itu kita bisa diampuni. Tapi kenapa? Apa kaitannya? Bagaimana kita, maksudnya anak-anak atau adik-adik ini bersikap? Ya, apakah Natal itu penting, ataukah Natal itu tidak penting, atau mungkin Paskah lebih penting, gimana menurut Henok? Ya, jadi semua itu merupakan satu kesatuan ya dari misinya Allah ya atas dunia ini, atas manusia. Allah itu maha kasih. Amin. Oleh sebab itu Allah itu yang mempunyai ide ya, yang memikirkan bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa itu harus kembali kepada Allah. Ya, itu kasihnya Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu Allah mempunyai ide, yaitu memberikan anaknya yang tunggal itu dari peristiwa Natal. Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Natal tanpa adanya Paskah akan menjadi sia-sia, tidak lengkap. Tapi apakah Natal itu tidak penting? Nah, kalau tidak ada Natal, ya bagaimana Yesus itu dinyatakan lahir ke dunia? Kan begitu ya. Tidak bisa ya. Tapi Natal saja tanpa ada kematian Juga percuma. Ya, berarti tidak ada pengorbanan dari Tuhan Yesus atas diri manusia ya, dalam rangka penebusan dosa manusia. Tetapi tidak full stop kematian saja. Kematian Yesus akan menjadi sia-sia kalau dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit. Dan ini yang sangat spesial, yang sangat berbeda dengan keyakinan yang lain. Perlu diakui. Wah, benar-benar. Harus bangkit. Ya. Dengan kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan dia adalah Tuhan. Oh, Ayo. iya. Sekarang tokoh agama mana yang mengalami kebangkitan? Lebih spesifik lagi saya ngomong. Nabi mana yang mengalami kebangkitan? Ada nggak? Tidak ada. Orang mati, manusia mati, pernah ada yang bangkit, Bu Joyce ya? Iya, Tahu nggak? ada. Tapi mati lagi. Iya, betul. Ya, toh? Mati lagi. Kadang-kadang disebut yang namanya istilahnya mati suri. Mati suri, Ya, toh? benar. Bukan suri Emang nggak CC. ada, ya. Bukan ya? Bukan. Mati suri berarti mati sementara. Mati sementara. Ya, ada juga yang dia bisa bertahan beberapa tahun, dia masih hidup. Tapi kemudian dia mati Iya. dan nggak bangkit tuh selamanya. Seperti Raja Hizkia ya, dia minta verleng waktu ya. Tapi akhirnya mati juga. Ya, Banyak yang seperti itu, nggak ada yang bangkit dan terus ya mati juga. Iya. Nah, oke. Saya mau tunjukkan satu ayat Ya. yang menjadi dasar iman kita sebenarnya. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Baca lagi ayat 17, diulangi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia kepercayaanmu, berarti kebangkitan Yesus Kristus itu adalah dasar iman kita. Amin. Paskah itu adalah dasar iman kita. Maaf, saya tidak mengecilkan Natal. Ya. Tapi Natal tanpa adanya Paskah itu percuma. Karena Paskah ini adalah merupakan dasar iman kepercayaan kita. Ya. Terlebih peristiwa kebangkitan dari Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak usah jadi orang Kristen. Ya, Loh, benar ini. betul. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak usah pergi gereja mulai besok. Gitu ya. Ya. Tetapi karena Yesus bangkit, itu yang menjadi dasar kepercayaan kita, menjadi jaminan kita bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
dan kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Amin. Duh, kok Henok, Nah. ini jangan-jangan cuma dongeng, cuma tulisan ini aja dibikin-bikin. Oh, saya mau tunjukkan satu ayat lagi. Ya, luar buat biasa. kalian yang masih ragu-ragu. Ya. Ya, nggak usah yang lain-lain. 1 Korintus 15 tetap aja, Ya. Bu Joyce. Kita baca di ayat yang ke 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Oke, mulai 3 ya. Iya. Saya bacakan ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kristus mati, ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, mati dikuburkan, koma, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, yang berikutnya adalah menampakkan diri. Dan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi di sini kita lihat Ya. apa misi daripada Tuhan itu komplit. Ya. Dari kelahirannya Natal, Ya. kemudian disebutkan di ayat tadi, dia mati, Ya. kemudian dikuburkan, Ya. pada hari yang ketiga dia bangkit, Ya. kemudian setelah bangkit dia ngapain? Menampakkan diri. Menampakkan diri. Wah, ya. Alkitab menjelaskan dia menampakkan diri selama 40 hari. 40 hari. Kemudian dia apa? Naik. Terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga. Mengapa dia naik ke sorga? Sebab rumahnya di sorga. Wah, luar biasa. Dia datang, dia Allah. Amin. Yang berinkarnasi sebagai manusia. Allah turun ke dalam dunia. Ya. Setelah misinya selesai, dia naik ke sorga. Mole istilahnya, pulang. Ya, pulang ke Karena sorga. rumahnya di sorga. Sebab dia Tuhan. Ya. Sebab dia Tuhan. Haleluya. Oke, jadi itu misi komplit. Ya. Misi komplit. Nah, kenapa kok Tuhan itu ya? Yesus itu setelah bangkit, wes yo, aku udah selesai. Aku sudah lahir, aku sudah mati, aku sudah bangkit. Wes, selesai, terus dia pulang. Tapi ada satu peristiwa, yaitu dia menampakkan diri. Buat kalian yang ragu-ragu, suatu fakta, suatu kebenaran itu akan dinyatakan betul. Oh, ini benar, kejadiannya betul kalau ada Saksi. saksi. Pengadilan menjadi sah, Ya. memberatkan tersangkanya Iya. kalau ada saksi. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Jadi ringan atau jadi berat ya? betul. Kalau kita nanti menikah misalkan, itu selalu ada saksinya. Iya. Oh ya betul, ini sudah terjadi Berarti Tuhan Yesus pernikahan. juga seperti itu. Supaya tidak ada yang ragu. Iya. Dan kesaksiannya bukan hanya kepada ke-12 murid loh. Iya. Ke-12 murid mungkin bisa kong kali kong Betul, ngomong ya ini. Nggak, tapi dikatakan apa? Lebih dari 500 orang sekaligus. Iya. Di ayat yang ke-6. Iya. Bukankah ini lebih dari cukup tentang apa? Peristiwa Paskah itu sendiri. Bahkan kalau dilihat ini di ayat 6 dikatakan bahkan dari mereka sampai sekarang ada yang masih hidup yang sudah melihat apa namanya ini. Ya, itu maksudnya yang pada waktu itu. Tapi Ya. kalau mau Ya, ditanya sekarang sampai ya sekarang sudah lah, iya. 2021 apa orangnya masih hidup? Maksud saya artinya bahwa kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia menampakkan diri itu benar-benar sesuatu yang nyata. Ya nyata dan disaksikan oleh banyak Ya. orang. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Jadi kalau di gereja kita tuh Bu Joyce ya, Ya. biasanya Pak Gembala pun tanya, ya, angkat hosti gitu ya. Tubuh dan Saya mau darah, tanya, ya. Apakah saudara yakin bahwa Yesusmu itu dulu pernah mati? Pernah Kan mati. selalu pertanyaan Ya. begitu. Amin gitu ya. Itu sebagai pemantapan satu pernyataan Betul. ya. Tuhan Yesus pernah ngomong sama Thomas kan, pada waktu Thomas nggak percaya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas toh. Nah, Thomas ini sentuh tangan saya.
dan jangan kamu tidak percaya lagi. Ya. Kamu percaya karena kamu melihat. Ya. Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Siapa itu menunjukkan kepada kita? Kita semua. Kita adalah orang yang tidak melihat secara mata peristiwa Yesus, tetapi kita percaya dengan iman kita, Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena ada jaminan keselamatan itu buat kehidupan kita nanti. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, ada satu lagi pertanyaan sebelum kita mungkin tutup ya. Kira-kira penerapan yang bagaimana yang sebaiknya harus dilakukan oleh adik-adik kita ini? Karena kan anak-anak SD, anak-anak SMP ini apa sebaiknya yang harus dilakukan? Mungkin nasihat ya kepada mereka yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini, adik-adik ini. Yang pertama, adik-adik, bahwa ini adalah peristiwa yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang kita sudah bahas beberapa menit yang lalu. Terimalah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Setelah kehidupan kita dalam dunia ini, ada kehidupan yang lain. Kalau orang dulu, orang biasanya sebutkan itu akhirat. Ada surga dan ada neraka. Tuhan atau Allah itu sudah memberikan jalan buat kita orang berdosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita merespon kasih karunia Tuhan ini, jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai jaminan keselamatan kita. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saya ambil di dalam pasal 15 tadi, ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, katakanlah kita sebagai sekarang menjadi orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan. Nasihatnya adalah pegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang. Tetapi kalau dalam perjalanan hidup kita nanti kita sudah lagi melepaskan kepercayaan kita, melepaskan pegangan kita itu kepada Tuhan, Alkitab Tuhan tidak menjamin keselamatanmu. Itu yang disebutkan di ayat yang kedua. Nah, mungkin itu aja, dua aja ya. Buat yang simple, istilahnya apapun lah, banyak hal mungkin yang akan terjadi di depan nanti. Pergaulan, ketemu dengan banyak orang. Nanti kalian sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semakin ketemu dengan komunitas yang banyak, semakin ketemu dengan banyak orang, semakin mungkin kita dibukakan wawasan kita. Ingat baik-baik, jangan sampai apapun yang terjadi, jangan tukar Tuhan Yesusmu itu dengan apapun juga. Baik itu apa? Mengenai karir, pekerjaan, mengenai jodoh mungkin mengenai iming-iming harta, benda dan lain sebagainya. Jangan tukarkan apapun juga Tuhan Yesusmu itu dengan apapun juga. Sebab Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita. Amin. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk acara Paskah kita pada hari ini, untuk adik-adik dari SMP Dapena 1, dari SD Dapena, dari SD swasta dan negeri yang lain. Mungkin ini bisa menjadi satu pelajaran ya. Hati-hati dengan pergaulan Pak Kohenok ya. Jadi hati-hati dengan pergaulan, karena terkadang pergaulan itu bisa membuat kita rapuh. Jadi ingat di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan bahwa
oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi ragu-ragu. Jangan tukar dengan apapun juga, entahkah itu bisa dengan pergaulan kita, mungkin kita ingin sesuatu lalu kita menukarkannya, ya. Kalau kita bermain, berteman dengan siapapun, ingat anak-anak, adik-adik, harus sepengetahuan orang tua. Karena itu kontrol dari orang tua. Mereka juga harus tahu, bahkan mungkin guru-gurumu di sekolah, supaya apa? Supaya ada yang menasihatkan kamu ketika kamu terjerumus atau jatuh. Karena fenomena seperti ini, walaupun pandemi ya, Koheno ya, tapi kadang itu yang namanya sosial media, sosmed ya, itu juga bisa mempengaruhi kita karena kalian masih remaja. Ya, usia-usia remaja adalah usia-usia mencari identitas diri. Oleh karena itu harus berhati-hati dengan sikap kita, dijaga iman kita kepada Tuhan Yesus, dijaga bahwa keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri acara kita hari ini dan kita akan berdoa. Nanti saya minta tolong Ko Henok berdoa sebagai penutup menjadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh melakukan perbincangan memperingati Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, kehidupan manusia. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, tetapi memperoleh jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Di situ membuktikan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan, adalah Allah sendiri yang sudah menjadi manusia dan menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh membicarakan hal ini dan menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Bahkan setiap kami yang sudah menyaksikan program ini, biarlah kami dikuatkan iman kami dan kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tuhan memberkati Ibu Joyce, Tuhan memberkati Sekolah Dapena yang sudah melaksanakan program ini, berkati para staf semuanya, dan biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan dalam mengajar, dalam mendidik, membimbing anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kalian sudah mengikuti dan simak acara Paskah hari ini. Nah, untuk kuisnya adalah sebutkan tulah ke-10 yang menjadi sejarah Paskah. Sekali lagi, tuliskan tulah ke-10 yang menjadi sejarah Paskah. Kirimkan SMS dengan format, tuliskan nama, kelas, dan asal sekolah, kemudian jawabannya apa. Kirimkan SMS ini ke nomor di bawah ini. Baik, terima kasih anak-anak, adik-adik semua. Kita akan ketemu lagi dalam kegiatan kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.